kriteria nomor terakhir, yang mana yang di situ disyaratkan bahwa darah kuat dan darah lemah ini masih dalam lingkup 15 hari. Maksudnya lingkup 15 hari itu jumlah dari darah kuat dan darah lemah yang di bawahnya darah kuat ini yang menyambung langsung dengan darah kuat itu tuh tidak keluar dari lingkup 15 hari. Tadi kan contoh yang pertama dari yang tidak memenuhi syarat, tadi saya mengatakan itu kan tanggal 1 sampai 10 dia keluar darah hitam. Setelah itu tanggal 11 sampai 16 dia keluar darah merah. Baru tanggal 17 sampai 23 dia keluar darah kuning. Ini tanggal 1 sampai tanggal 10 kan hitam itu 10 hari. Kemudian 11 sampai 16 itu warna merah. Ini sudah 16 hari, dia sudah melebihi batas 15 hari. Jadi dia sudah tidak bisa dijadikan hukum haid bahwa darah kuat dan darah lemah. Akan tetapi nanti yang dihukumi haid hanyalah darah kuat saja, yaitu berarti dari contoh ini nanti yang dihukumi haid itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini untuk contoh yang tidak memenuhi syarat atau kriteria nomor 3 ya, yang mana darah kuat dan darah lemah ini sudah melebihi lingkup 15 hari. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, yaitu untuk contoh yang selanjutnya ketika nanti seorang wanita ini mengeluarkan darah. Mengeluarkannya tanggal 1 sampai tanggal 5, misal ini tanggal 1 sampai tanggal 5 dia berwarna merah. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal 10 baru dia mengeluarkan darah berwarna kuning. Jadi mulai merah terus kuning. Setelah itu kan darah dia cuma ada 2 ya. Meskipun tadi setelah itu mohon maaf saya ralat, tanggal 6 sampai tanggal 10 itu darah warna hitam. Kemudian setelah itu berwarna kuning sampai habisnya darah, sampai melewati batas maksimalnya untuk haid. Nah, kemudian maka untuk dari posisi yang ini kan yang dikeluarkan bukan darah kuat dahulu. Dia keluar yang awal tuh darahnya darah merah. Tanggal 1 sampai 5 merah. 6 sampai 10 baru darah hitam. Setelah itu baru keluar darah kuning, di mana darah hitam atau darah kuat ini berada di tengah-tengah di antara darah kuat dan darah terlemah. Maka ini nanti yang dihukumi sebagai hukum haid itu adalah darah kuat, yaitu tanggal 6 sampai 10. Tidak apa-apakah seperti ini? Tidak apa-apa, memang hukumnya seperti ini karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama, darah kuat keluar terlebih dahulu. Jadi kalau seperti ini darah kuat berada di tengah-tengah, ini nanti yang dihukumi darah kuat saja. Untuk yang selainnya berarti itu adalah dihukumi istihadah. Selanjutnya untuk contoh yang terakhir, ini masih contoh yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi kriteria. Yaitu ketika seorang wanita dia mengeluarkan darah tanggal 1 sampai 5 itu berwarna hitam. Kemudian dia mengeluarkan darah berwarna kuningnya di tanggal 6 sampai 10. Setelah itu darah keluar lagi tanggal 11 sampai tanggal 17 ini berwarna merah. Jadi kan nggak urut, yang mana syaratnya itu harus darah kuat, kemudian darah kuat berlangsung atau bersambung dengan darah lemah, kemudian darah yang terlemah, selanjutnya itu terserah, maksudnya di sini tuh terlemah terus, bukan kembali lagi. Itu nanti yang dihukumi adalah darah kuat dan darah lemah kalau memenuhi kriteria yang seperti itu. Tapi untuk cabangan masalah yang ketiga ini, dia mengeluarkan darahnya itu warna hitam, kemudian terlemah baru yang lemah. Jadi untuk hal seperti ini, maka ini nanti yang dihukumi haid yaitu hanya tanggal 1 sampai 5 di awal. Karena apa? Dia tidak memenuhi kriteria, ketentuan atau syarat yang kedua, yang mana setelah darah kuat itu harusnya dia bersambung dengan darah lemah baru yang terlemah. Itu jadi untuk contoh-contoh yang barusan, 3 contoh yang terakhir ini adalah contoh yang tidak memenuhi syarat atau kriteria. Jadi ketika hal seperti ini terjadi, maka hukum yang digunakan
atau yang dihukumi haid itu adalah darah kuat saja. Baik nanti darah kuat itu keluarnya di waktu awal, di tengah maupun di akhir. Yang menjadi catatan di sini itu ketika nanti salah satu dari 3 ketentuan ini tidak terpenuhi, itu sudah gugur hukum haid, bahwa yang dijadikan acuan adalah darah kuat dan darah lemah ya. Itu sudah bisa menggugurkan hukum ini. Jadi hukumnya bukan darah kuat dan lemah yang dijadikan hukum haid, tapi hanya darah kuat saja. Ketika nanti salah satu tidak terpenuhi. Jadi enggak harus ketiga-tiganya ini terpenuhi, cukup salah satu nanti sudah bisa merubah hukum gitu. Kalau untuk yang ini. Dan sekilas nanti akan saya membahas sebuah adat itu atau kebiasaan. Kebiasaan adat itu kebiasaan siklus yang sering dialami oleh seorang perempuan, kan beda-beda. Kalau menurut umumnya orang haid atau menstruasi itu kan 6 sampai 7 hari. Tapi ada juga atau banyak di luar itu, ini hanya sekisaran umum, yaitu batas umumnya sering dialami. Kalau masalah adat itu menurut saya nafsi-nafsi, perorangan tuh beda. Ada kalanya yang dia memiliki adat tuh 11 hari, 14 hari, ada juga yang cuma 3 hari itu ada. Jadi itu adat. Dan adat itu nanti bisa mengalami kemajuan atau kemunduran. Maksudnya seperti ini, dia enggak pasti gitu. Misal gini, di awal-awal dulu tahun pertama kamu mengalami haid, itu kamu biasanya mengalami haid selama 7 hari di awal bulan, itu selama hampir 1 tahun, atau misal selama 4 bulan seperti itu. Jadi kamu sudah menganggap itu kebiasaan, itu sudah adat, di mana setiap di awal bulan tanggal 1 sampai 7 kalian mengalami hal seperti ini. Kemudian ketika nanti di pertengahan tahun, misal di bulan kelima gitu ya, di bulan kelima, itu nanti kalian mengalami haidnya tuh sampai 10 hari. Itu nggak perlu panik, nggak perlu bingung, itu tetap masih haid. Bukan berarti gini ya, bukan berarti kalau kita mengeluarkan darah atau mengalami haid ini melebihi adat biasanya, tapi masih di bawah batas maksimalnya haid, itu dihukumi istihadah bukan ya. Kalau menurut pemahaman saya bukan, tapi memang ada orang yang beranggapan seperti itu. Seperti beberapa pertemuan yang lalu ada yang mengatakan seperti itu, mengajukan pertanyaan seperti ini. Bagaimana pendapat Anda kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau dia mengalami haidnya itu melebihi kebiasaannya, itu dianggap istihadah. Kalau menurut pemahaman saya, menurut pendapat saya itu bukan ya. Karena adat itu nanti ada kalanya maju, ada kalanya mundur. Ada kalanya nanti bertambah, ada kalanya berkurang. Kalau yang mohon maaf ini tadi yang saya contohkan, ini tadi itu adat yang bertambah. Biasanya kan adat kalian misal tadi cuma 7 hari di awal bulan. Ini sudah berjalan selama beberapa bulan ya, misal sampai 4 bulan tuh. Kemudian di bulan kelima kalian mengalami siklus menstruasi atau haid ini di awal bulan, tapi biasanya sampai tanggal 10 ini, sampai tanggal biasanya sampai tanggal 7 ini baru tanggal apa? Mengalaminya baru tanggal 10 baru dia tuh berhenti, sampai tanggal 10 baru berhenti. Ini yang namanya adat kalian tuh bertambah, biasanya 7 menjadi 10. Begitu juga sebaliknya, kalau berkurang yang mana tuh biasanya adat kalian 7. Tiba-tiba di bulan-bulan seterusnya beberapa kali kalian mengalami penurunan, biasanya 7 ini cuma 5 hari saja darah sudah berhenti. Itu berarti adat kalian mengalami penurunan. Itu memang ada, adat itu bisa berubah-ubah ya, adat haid itu. Terus kalau adat maju ataupun mundur, biasanya gini, biasanya kalian tuh selalu mengalaminya di awal bulan. Di bulan-bulan awal lah, di awal-awal tanggal. Misal tanggal 1 sampai tanggal 3 atau dimulai tanggal 5 gitu. Ini tiba-tiba kalian mengalaminya di pertengahan bulan. Itu hal yang wajar. Jadi adat itu bisa bertambah ataupun berkurang, dan adat itu juga bisa maju ataupun mundur itu. Dan itu nanti serangkaian dari adat yang kalian alami, ini nanti disebut dengan daur. Jadi setiap orang tuh biasanya memiliki adat dan memiliki daur gitu. Biasanya ada orang yang seperti ini, 1 tahun tuh ada, dia tuh memiliki beberapa daur. Misal dia tuh di bulan-bulan awal, dia biasanya mengamati seperti ini. Kalau saya mengamati seperti ini,
selama 7 bulan terakhir ini saya